Sudah, Mbak. Ya, jadi di sini aku mau bahas soal EAS tahun lalu. Ini soalnya mungkin bisa dikirim dulu atau nanti? Bentar. Eh, Sembari dikirim aja. Eh, Oke, ini loading ngirim. Jadi ini soalnya yang tahun lalu. Jadi hari ini aku mau bahas soal tahun lalu. Ini aku langsung ke pembahasannya. Dari nomor satu dulu. Jadi di nomor satu, ini langsung aku mulai aja ya. Jadi itu bahas tentang triggering filter. Di soal itu diketahui ada two stage triggering filter dengan efisiensi penyisihan BOD yang sama, satu sama dengan E2. Nah, di situ juga diketahui rasio resirkulasinya R itu sama dengan 2 dan kedalaman baknya itu 2 meter. Yang mana kedalaman dari kedua stage dari triggering filter itu sama. Kemudian diketahui juga konsentrasi BOD masuk sama konsentrasi BOD effluent yang diharapkan. Di soal itu, tahun lalu tuh konsentrasinya disesuaikan sama NRP masing-masing, yaitu 220 ditambah 2 digit NRP terakhir. Nah, di sini aku kan NRP terakhir 48, jadi BOD masnya itu konsentrasinya 268 mg per liter. Oke, nah yang ditanya di sini adalah ukuran diameter tiap stage string filter. Di sini aku pakai asumsi di soal nggak diketahuin tuh removalnya di BP1 berapa. Jadi di sini aku pakai asamanya. Ini kalau tiba-tiba suaraku keputus atau nggak jelas bisa langsung bilang aja ya. Nah, ini takutnya tiba-tiba keputus. Langkah pertamanya itu kita nentuin dulu efisiensi dari triggering filternya. Caranya di sini pakai rumusnya itu ada overall efisiensi itu rumusnya BOD masuk dikurangi BOD keluar per konsentrasi BOD masuk kali 100%. Nah, sesuai kayak gitu dapat overall efisiensinya 88,8%. Kemudian untuk nyari efisiensi tiap stage-nya itu pakai gitu S1 plus S2 kali 1 min S1. Sama dengan yang kita cari tadi di overall efisiensi itu 0,888. Dan dengan pakai gini tadi didapetin S1 sama dengan S2 0,665. Terus kedua kita nyari faktor resikulasi. Rumusnya kayak gini. 1 plus R per 1 plus R per 10 pangkat 2. R di sini tuh rasio resikulasi yang tadi udah diketahuin di soal, yaitu 2. Tinggal dimasukin dapat 2,08. Terus baru masuk ke perhitungan nyari nyari volume dulu. Ya, nyari volume dulu. Nah, di sini kita udah mulai masuk perhitungan ke masing-masing stage-nya drinking filter. Yang pertama kita nyari BOD, kadar BOD yang bakal masuk ke triggering filter. Yaitu kan biasanya sebelum masuk ke pengolahan biologis dia ada dulu bak pengendap ya kan, BP1. Nah, jadi gunanya kita mengasumsiin uh, removalnya di BP1 itu buat kita tahu berapa sih kadar BOD yang bakal masuk ke triggering filter gitu. Nah, di sini nyarinya BOD BOD effluentnya BP1 sama dengan 100% dikurangi 35% dikali 265 mg per liter atau BOD in yang tadi kita yang di awal di soal itu. Nah, dapat deh BOD effluent BP1 itu 174,2 mg per liter atau sama dengan 174,2 gram per meter kubik. Nah, itu nanti bakal jadi konsentrasi BOD yang masuk ke triggering filter. Kemudian kita ini
nyari beban BOD yang bakal diolah. Beban di sini satuannya kilogram BOD per hari. Nah, caranya dari konsentrasi tadi dikali sama debit. Debit itu udah diketahui di soal juga. Nah, itu debit ini apa namanya, kursor lu kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Muter. Nah, oke. Ya. Nah, ini debitnya 100 kali 2 digit terakhir. Nah, kan aku 48, jadi 48 kali 100, 4.800. Nah, dikali gini, terus di-convert jadi kilogram. Kan soalnya tadi di konsentrasinya kita dapatnya gram per meter kubik. Nah, itu di-convert di per 1000 biar jadi kilogram. Jadinya didapetin ini 836,16 kilogram BOD per hari. Nah, udah dapet tuh bebannya atau W1. Terus baru kita masuk ke perhitungan volume tiap stage drinking filter. Nah, di sini pakai rumus yang udah diajarin kan, harusnya itu rumus efisiensi dari tiap drinking filter. Di mana efisiensi sama dengan 100 per 1 plus 0,4432 dikali akar W1 kali volume kali F atau faktor resirkulasi. Nah, ini kan tadi efisiensinya udah dapet, terus bebannya udah dapet, faktornya udah dapet. Di sini kita tinggal nyari volumenya. Jadi kita harus muter si persamaan ini biar dapat volumenya. Tadi efisiensinya udah dapet kan, itu kan. Efisiensi 1. Sorry, ini salah nih harusnya. Ini bukan 64,6, ini harusnya 66,5. Nah, ini nanti belum diubah. Ya, kita pakai yang ini dulu aja ya. Sorry, salah di situ. Nah, 64,6 dikali 100 per situ dimasukin beban yang kita tadi udah cari. 836,16. Sama dimasukin F-nya atau faktor resirkulasinya. Terus dihitung di yang dari bawah sini dinaikin. Ya, dihitung biasa kayak gitu. Gini tahapannya. 64,1 ini dikaliin masing-masing. Terus yang 64,6 dipindah ruas. Terus dapat akar 402 per volume sama dengan ini 1,236. Terus kan biar ngilangin akarnya dikuadratin. Jadi ini kuadrat 1,236 dikuadratin jadinya 1,528. Terus dari sini tinggal dihitung deh volumenya. Yaitu 402 dibagi 1,528. Dapatnya ini 263 meter kubik. Nah, dari sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Atau ini jelasin gue kecepatan? Atau aman saja? Saya masih aman ya. Nah, dari volume itu kita bisa dapat besaran luasnya dengan cara luas itu volume dibagi kedalaman. Nah, volumenya ini udah dapat, kedalaman kita tadi udah diketahuin, jadi tinggal masukin, dapat deh luasnya 131,5 meter kubik. Terus dari luas kita jadi tahu diameternya pakai rumus lingkaran kan. Kan kalau lingkaran itu luasnya sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Nah, itu kita keluarin D-nya dapat rumus kayak gini. Akar 4A kali pi. Nah, terus tinggal dimasukin dia tadi nilai A-nya yang udah didapat per 3,14, dapat deh ini 12,94, terus dibuletin ya, jangan lupa 13 meter buat diameter first stage-nya. Nah, terus masuk ke perhitungan ke stage kedua drinking filternya. Di sini sebenarnya sama, cuma rumusnya aja yang beda. Nah, kita nyari dulu kan bebannya. Beban yang masuk ke drinking filter kedua. Soalnya ini kan bebannya tuh bukan dibagi dua, tapi dia masuk dulu ke first stage-nya drinking filter, kemudian dia baru masuk dilanjutin ke stage yang kedua.
Makanya dia di sini buat bebannya kedua itu 1 dikurangin efisiensi pertama dikali beban yang pertama. Nah, dapatlah dia 280,114 kg BOD per hari. Terus di sini juga ada bedanya juga buat perhitungan efisiensi atau buat nyari volumenya. Sini bedanya, kan kalau tadi itu nggak ada dibagi seper E1. Nah, ini dibagi seper 0,4432-nya dibagi 1 min efisiensi pertama. Itu aja bedanya. Tinggal semuanya dimasukin lagi. E2-nya tadi kan sama dengan E1. Kayak yang diketahui di soal, E1 sama dengan E2. Tinggal dimasukin yang udah diketahuin tadi, sama volumenya tinggal dikeluarin. Stepnya kayak gini. Dipindahin ruas, gitu, dikuadratin. Dapat deh V-nya buat tricking filter yang kedua. Itu 702,3 meter kubik. Nih. Nah, dari situ dapat deh diameter buat second stage tricking filter. 21,15 meter. Atau dibuletin 21,2 meter. Gitu. Nah, sebenarnya dari sini udah dapat kan yang dimau soalnya. Diameter tiap tricking filter. Nah, di sini aku juga nambahin pakai cek BOD loading sama cek HLR-nya. Caranya kalau organic loading rate-nya ini sama rumusnya Q per volume. Jadi tiap volume nanti debit yang masuk itu dibagi volume tiap stage tricking filternya. Buat yang pertama itu dapat 3,18 kg BOD per meter kubik hari. Sedangkan yang kedua 0,4 kg BOD per meter kubik hari. Nah, di sini udah memenuhin sama kriteria desain tricking filter biasanya. Sedangkan yang HLR itu rumusnya 1+2 kali ini debit per ini apa tadi? Bentar, lupa. Oh, ini luasnya, luas masing-masing. Jadi debit dibagi luas masing-masing tricking filternya. Terus didapat yang pertama itu 109,5 meter kubik per meter kuadrat hari. Yang kedua itu 41 meter kubik per meter kuadrat hari. Udah deh, gitu. Yang untuk nomor 1 tentang tricking filter. Di sini ada yang ditanyain nggak? Atau masih bingung? Kalau nggak ada yang nanya, aku lanjutin ya. Oke, aku lanjutin saja ke nomor kedua. Ya, jadi buat yang nomor 2 ini bahas tentang absorpsi. Nah, ini sebenarnya sama kayak praktikum kalian kan. Nyari koefisien Friendly dan Langmuir sama kalau nggak salah di praktikum itu juga nyari kapasitas maksimum absorpsinya. Nah, kalau di sini itu dikasih tuh data. Udah dikasih data massa karbon aktif yang digunakan dan juga konsentrasi kesetimbangan adsorbat. Jadi di sini tuh udah dalam bentuk konsentrasi, bukan lagi dalam bentuk apa yang dari spektrofotometer itu.
bukan lagi dalam bentuk adsorbannya. Ya, bukan lagi dalam bentuk nilai adsorbansinya. Jadi dia langsung dikasih data konsentrasinya. Nah, di sini diketahuin konsentrasi awalnya itu di massa karbon yang 0, yaitu 3,37 mg per liter. Dan juga dilakukan dengan volume larutan 1 liter. Yang ditanya yaitu koefisien Freundlich dan Langmuir. Tahap pertama, kita menghitung jumlah sampel teradsorb atau X. Di sini aku pakai data massa karbon aktif yang 1 mg. Jadi X itu rumusnya sama dengan volume larutan dikali konsentrasi awal dikurangin konsentrasi kesetimbangan. Di data massa karbon aktif yang 1 mg ini itu konsentrasi kesetimbangannya 3,27. Jadi tinggal dimasukin volumenya 1 liter, konsentrasi awalnya 3,37, terus konsentrasi kesetimbangannya 3,27. Nah, didapetin X-nya atau jumlah sampel yang teradsorb itu sebesar 0,1 mg. Nah, ini bentar aku nambahin deh. Konsentrasi kesetimbangan adsorbat ini maksudnya bisa dibilang juga konsentrasi akhirnya setelah dilakukan proses absorpsi dengan karbon aktif. Jadi di sini dia bilangnya konsentrasi kesetimbangan. Buat yang kalau bingung apa sih konsentrasi kesetimbangan itu. Itu. Terus udah dapet tuh jumlah sampel yang teradsorb. Kita nyari kapasitas adsorpsinya atau X per M. Jadi X per M itu bisa dibilang jumlah sampel teradsorb dibandingkan dengan massa adsorbennya. Nah, ini aku pakai data di massa karbon aktifnya 1 mg. Tinggal dimasukin, X-nya tadi udah dicari 0,1 mg per M-nya M-nya karbon aktif 1 mg. Dapat deh 0,1 mg per miligram. Atau dia bilangnya 0,1 mg sampel yang teradsorb per 1 mg massa karbon aktifnya. Itu. Terus dari situ kita bisa hitung nilai ln X per M dan ln CE untuk menentukan koefisien Freundlich. Jadi kan di sini dia mintanya Freundlich sama Langmuir. Sedangkan Freundlich itu dia butuh perhitungan ln X per M dan juga ln CE. Ini nanti tinggal masukin aja pakai kalkulator kan, ln 0,1 dapat min 2,3, terus ln 327 1,18. Terus juga buat koefisien Langmuirnya kita butuhnya kan 1/X per M, atau di sini aku langsung nulis M per X dan juga 1/CE. Nah, sama kayak tadi, tinggal masukin 1/X per M yang udah didapetin sama CE-nya yang udah didapetin. Nah, ini aku masukin ke tabel semua data yang udah didapetin. Buat selanjutnya, nah ini dia. Ngitung ke masing-masing persamaannya. Jadi kan persamaannya Freundlich itu gini, X per M kali K kali C pangkat 1/N. Di mana K itu koefisien Freundlich-nya, C ini konsentrasi kesetimbangannya. Sedangkan 1/N ini adalah dia konstanta. Nah, dari persamaan gini kita buat persamaannya menjadi persamaan linear. Disebutnya linearisasi. Kenapa sih dibikin linearisasi ini? Biar kita bisa dapetin grafik linear untuk persamaan Freundlich-nya. Nah, udah dilinearisasi jadinya persamanya gini. Ln X per M sama dengan 1/N kali ln C plus ln K. Nah, ini tuh persamaan linear. Jadi kalau kalian ingat persamaan linear kan Y sama dengan MX plus B. Nah, dari persamaan linear itu kita bisa dapat slope-nya itu atau M kan gradien atau slope. Nah,
gradiennya itu, slope-nya dari persamaan friendly ini itu 1/n. Y-nya itu ln X per M, M-nya 1/n, terus X-nya itu ln C, plus ln K atau buat konstantanya. Ya benar. Buat ke koefisiennya nanti yang kita cari. Nah, sebenarnya kan kalau kita ngitungin itu sebenarnya nggak harus sih. Ya, biasanya pakai Excel. Nah, dari data ini, dari data yang kita cari tadi, dimasukin terus dapat grafik. Terus kan kalau dari grafik itu kita bisa dapat persamaan regresinya, nilai regresi. Terus kan di situ ada persamaannya. Nah, biasanya kan ada dalam bentuk Y sama dengan MX per AX plus B. Nah, yang di depannya itu merupakan slope-nya atau di sini 1/n. Nah, kan karena UAS-nya nggak bakal pakai laptop juga kan, nggak bakal pakai Excel. Jadi di sini aku kasih cara itu pakai eh, caranya yang dulu persamaan linear nyari gradien apabila diketahui 2 titik. Nah, itu rumusnya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, makanya di sini sebenarnya kalian nggak perlu sih ngitung semuanya. Kalian pilih aja dua sampel gitu, 2 titik buat dapetin nilai slope-nya atau 1/n. Nah, di sini aku pakai yang ini yang awal aja. Buat yang berat 1 mg sama 20 ini. Nih. Nah, tinggal dimasukin ke sini. Y2-nya itu nilai Y-nya jangan lupa Y-nya itu adalah ln X per M, sedangkan X-nya itu ln C. Kita kan tadi udah hitung ln X per M-nya. Itu min 3,5 dikurangin Y1-nya ini min 2,3 per X2-nya ini 1,018 dikurangin X1-nya 1,84. Nih. Dapat nilai 1/n-nya 7,23. Nah, kita udah dapat nilai 1/n ini. Terus kita balik lagi ke persamaan ini yang linearnya. Kan nilai ln X per M-nya udah ada, nilai 1/n ada, nilai ln C-nya juga udah ada. Sekarang tinggal kita nyari gimana yang emang dimau di soal, yaitu nilai K itu koefisien friendly-nya. Caranya gimana? Tinggal diputar ini ln K-nya. Jadi sama dengan ln X per M dikurangin 1/n kali ln C. Nah, ini nilainya udah ada semua. Kalian tinggal masukin ln X per M-nya. Aku di sini langsung, ini aku pakai data yang buat masa adsorbannya 1 mg. Jadi ln X per M-nya min 23 ini. Terus ini kan, nah udah ada dimasukin ln C-nya ini kan 1,184 dimasukin dapat deh ln K 1, min 10,86. Nah, terus dari ln K kita harus ubah ke K-nya aja dengan pakai eksponensial. Jadi eksponensial pangkat hasil yang kita dapat tadi. Dapat deh ini nanti nilainya. Gitu. Itu buat yang friendly. Dari yang friendly dulu ini ada yang ditanyain dulu nggak? Apakah kalian bingung? Pokoknya kalian tuh di sini ingat aja ini rumus yang ini, rumus tiap persamaannya. Nah, nanti kalian pokoknya harus nyariin apanya tuh, apa yang harus kalian cari tuh dilihat dari persamaannya. Contohnya kalau disuruh nyari ini konstantanya di sini, berarti kita harus nyari ini, gitu. Nah, baru kita bisa dapat konstanta atau koefisiennya friendly.
Gitu. Oke ya, ini aku lanjutin dulu ke persamaannya Langmuir. Kan dia tadi selain minta yang friendly, kita disuruh nyari buat koefisiennya Langmuir. Nah, kalau rumusnya Langmuir ini X per M sama dengan QM kali B kali C per 1 plus BC. Nah, QM di sini itu adalah kapasitas maksimum. B-nya ini yang kita cari atau koefisien Langmuir. Sedangkan C itu adalah konsentrasi kesetimbangan. Tadi udah ada yang kita hitung. Nah, sama kayak yang tadi juga, kita linearisasi persamaannya jadinya ini. Nah, yang kalian ingat nanti itu, kalau emang soalnya kayak gini, yang kalian ingat, persamaan linearnya ini. Nah, jadinya persamaannya itu seper X per M sama dengan seper QM kali B kali seper C plus seper QM. Sama kayak tadi, ini itu Y, ini itu M dikali X plus B. Nah, kita di sini sama kayak tadi kita nyariin gradiennya atau M-nya. Di mana itu adalah nilai seper QM kali B. Caranya sama kayak tadi, kita nentuin dua titik atau dua sampel. Y2 min Y1 per X2 min X1. Terus nanti dapat 423,64. Ini adalah buat nilai seper QM kali B. Nah, kan bedanya sama yang tadi kan kita langsung dapat tuh sesuai sama rumusnya. Y sama dengan MX kali B. Makanya kita bisa langsung nyari B-nya. Sedangkan ini yang kita cari itu ada dalam nilai M-nya. Seperti M B. Nah, oleh karena itu kita harus nyari dulu persamaan linearnya. Gimana? Buat nyariin nilai seperti M-nya. Biar kita bisa buang nilai seperti M. Biar kita dapat nilai B-nya aja. Itu caranya pakai persamaan linear. Y sama dengan Y1. Salah. Y kurang Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, di sini kalian bebas pakai data apa. Aku pakai data yang sama tadi. Pakai 1 miligram. Nah, Y1-nya itu 10. X1-nya 0,306. Dari situ dimasukin ini dikali X. Dikali. Terus nanti ini dipindah ruas kanan. Dapatnya gini. Y sama dengan 423,64 X dikurangin 119,634. Nah, ini kan udah sesuai sama persamaan linear. Y sama dengan Y sama dengan MX plus B. Nah, B-nya ini adalah nilai seper QM. Jadi seper QM ini kita dapat dari sini yaitu min 119,634. Nah, seper QM udah dapat, tinggal kita ngilangin seper QM-nya buat dapat nilai B, yaitu koefisien Langmuir yang dicari. Tinggal dimasukin. Tadi seper QM kali B itu ini 423,64. Terus sama dengan seper QM kali seper B kan jadinya kalau dipisah. Nah, seper QM-nya dapat dari yang tadi min 19,634. Dapat tinggal masukin terus dipindah ruas dapat deh nilai B-nya min 0,282. Gitu. Udah. Nomor 2 yang absorpsi kayak gitu. Ada yang ditanyain nggak?
Oke, kalau gitu semoga aman juga. Lanjut ke nomor 3, yaitu tentang aerasi. Nah, di sini ada soal tentang percobaan aerasi skala laboratorium. Dapat data kayak gini, waktunya itu dalam detik ada 0, 150 sampai 1200 second. Dan juga ada konsentrasi DO-nya sampai ke tiap waktunya. Sini diketahui DO saturated-nya pada 25 derajat itu 8,3 atau di sini kita tulisnya CS. Terus yang ditanyain ada dua, yang pertama nilai KLA atau koefisiensi transfer gas oksigen. Nah, terus yang kedua itu ditanyain jumlah oksigen yang ditransfer agar nilai DO mencapai jenuh. Nah, oke, kita mulai langsung yang pertama, mencari nilai KLA atau koefisien transfer oksigen. Nah, di sini tuh nilai KLA itu merupakan slope dari grafik ln CS min C per CS min CO terhadap waktu. Nah, di sini CS itu tadi itu konsentrasi DO saturated, yang C itu konsentrasi DO pada waktu tertentu, terus yang CO konsentrasi DO pada waktu T sama dengan 0. Nah, persamaan linear transfer oksigen itu kayak gini. Ln CS min C per CS min CO sama dengan min KLA kali T. Di mana ini tuh sesuai sama persamaan garis linear yaitu Y sama dengan MX. Sehingga dari situ langsung dapat yang kita cari yaitu nilai KLA itu sebagai M atau gradien dari persamaan linear ini. Nah, sama kayak yang tadi, kita pakai cara persamaan linear, yaitu kita pilih dua sampel, dua titik. Di sini kita pilih dua waktu dan juga konsentrasi DO pada waktu itu. Nah, di sini aku pakai data T sama dengan 0 dan T sama dengan 150. Nah, pertama kita ngitung saat T0, kita tinggal masukin kan CS min C per CS min CO. Nah, CS-nya itu yang tadi diketahuin 8,3. Nah, C-nya itu konsentrasi pada waktu T0. Konsentrasi pada waktu T0 itu adalah 0. Sama juga kayak ini. CS itu 8,3. Gini. CS itu 8,3, C0-nya juga sama 0. Jadi ini masih 0. Ini aku ngambil 0 biar gampang aja sih. Terus ke waktu selanjutnya itu saat T 150 second. Sama juga tinggal masukin, kita tinggal cari konsentrasi DO-nya pada waktu 150. Di sini 150 DO-nya 1,3. Tinggal masukin deh. Dapat ln-nya itu min 0,17. Nah, sama kayak tadi, kita cari gradiennya atau sebagai nilai min KLA. Itu Y2 min Y1, X2 min X1. Tinggal masuk. Dapat deh min KLA sama dengan min 0,001. Nah, tinggal dihilangin minusnya, jadi dapat nilai KLA-nya sebesar 0,001 per second. Ini per second ya, ingat kalian harus melihat ini satuannya waktu di datanya yang kalian pakai buat perhitungan. Kalau masih dalam second, berarti itu per second. Sedangkan yang diminta di soal, kalian juga harus perhatiin di soal, ini dia mintanya dalam apa? Dia di sini mintanya seper menit. Jadi yang kalian dapetin harus diubah ke per menit.
Jadinya 0,06. Udah dapat buat yang poin pertama. Lanjut ke poin kedua, yaitu jumlah oksigen yang ditransfer. Jadi di poin kedua ini, aerator itu digunakan ke tangki dengan volume sekian, 150, dengan suhu 30 derajat. Nah, ini tuh ada perbedaan suhunya. Yang tadi itu 25 derajat, yang ini 30 derajat. Terus yang ditanya jumlah oksigen yang ditransfer agar nilai DO jenuh atau saturated itu. Nah, penyelesaiannya pertama kita harus nyari KLA dalam sistem tangki tersebut, yaitu di mana dia memiliki perbedaan 30 di suhu 30 derajat. Oke. Jadi nilai KLA ini sendiri tuh emang dipengaruhi sama suhu. Jadi beda suhu bakal beda nilainya. Oleh karena itu kita harus ngitung ulang nilai KLA-nya di suhu yang diinginkan. Pertama kita nyari dulu nih. Di kan rumusnya tuh adanya. Rumusnya tuh biasanya itu dalam suhu 20 derajat. Makanya itu kita harus ubah dulu dia ke 20 derajat, baru kita ubah ke 30 derajat. Nah, ini tadi rumusnya kayak gini. KLA 20 derajat itu sama dengan KLA pada suhu tertentu dikali theta pangkat 20 min T. Di mana theta ini tuh koefisien atau konstanta. Biasanya dia um, 1, sampai berapa gitu lupa aku. Nah, tipikalnya dia 1,024. Ini tipikalnya atau yang biasa dipakai. Ini kalau nggak salah di PPT ada deh. Nah, itu kayak apa di sini kan T-nya kita 25 derajat. Nah, tinggal masukin tadi kayaknya 25 derajat itu 0,06, terus T-nya 25. 20 min T ya, bukan 25 min T. Ini soalnya di rumus selanjutnya tuh beda. Nah, habis itu dapat deh KLA di suhu 20 derajat. 0,053 per menit. Nah, setelah dapat KLA di 20 derajat, kita dapat nyari KLA di 30 derajat. Rumusnya KLA 20 dikali theta pangkat T atau suhu tertentu. Suhu yang kita cari dikurangin 20. Udah dapat nilainya semua, tinggal masukin. Terus dapat deh 0,067 per menit. Nah, di sini aku ubah jadi per jam soalnya buat kebutuhan oksigen yang diperlukan nanti. Yang diminta di soal kebutuhan oksigen yang diperlukan itu dalam kilogram oksigen per jam. Jadi rumusnya jumlah oksigen yang diperlukan itu KLA dikali CS kali V. KLA itu koefisien transfer gas oksigennya dikalikan konsentrasi saturated oksigennya dikaliin volume dalam satu tank itu. Nah, udah dapat semuanya, tinggal masukin 4,02 per jam, 8,3 miligram per liter buat konsentrasi saturatednya. Di sini kita ubah ke kilogram per liter. Soalnya nanti kita butuhnya tuh kilogram. Jadi dia perlu dikali 10 pangkat min 6. Terus dikali volume yaitu 150 milimeter kubik. Nah, di sini meter kubiknya juga kita ubah ke liter. Nah, nanti tinggal dikali, ini dicoret, coret, coret, coret. Nah, dapat deh
Dikali itu dapat jadinya 5 kilogram oksigen per jam. Nah, jadi oksigen yang harus ditransfer agar nilai DO mencapai jenuh yaitu 5 kilogram per jam. Itu deh buat nomor nomor 3 ini. Jangan lupa kalian kalau ngerjain dilihat satuannya yang diminta apa ya. Jadi kalian harus ngubah atau versi gimananya itu bakal ngaruh juga gitu. Nah, di nomor ini ada yang ditanyain nggak? Atau masih aman dan bisa dilanjut? Lanjut saja ke nomor 4, yaitu tentang desinfeksi. Nah, di sini tuh, pada proses disinfeksi air minum itu digunakan kaporit atau kalsium hipoklorit dengan kadarnya 65%. Anda kita diketahui kadar hipokloritnya. Terus air tersebut mengandung 1 miligram amonia, miligram per liter amonia. Jadi kaporit itu akan bereaksi terlebih dahulu dengan amonia. Nah, nanti ini tuh perlu kita hitung dahulu buat nyari dosisnya. Kemudian diketahui juga dosis yang dibutuhkan yaitu 9 miligram per liter untuk menghilangkan bakteri dan sisa organik. Dan sisa klornya itu dibutuhkan 1,2 miligram per liter setelah kontak 60 menit. Nah, debit yang dipakai di sini ada 25,5 liter per second dengan densitasnya 860 dan konsentrasi larutan yang digunakan itu 5% klorin. Atau bisa dibilang itu ada 5% klorin dalam 100% kaporit. Gitu. Nah, yang ditanya adalah kebutuhan kaporit dalam kilogram per hari. Nah, pusing nggak tuh? Oke, yang pertama kita di sini harus ngitung dulu reaksi awal dia dengan amonia. Karena dia dibilang tadi itu kaporit akan bereaksi dengan amonia terlebih dahulu. Jadi kalian harus pahamin soalnya dulu nih, biar kalian tahu stepnya ngapain. Nah, di sini kita ngitung massa kaporitnya untuk bereaksi dengan amonia atau NH3. Di sini aku pakai persamaan kimianya biar jelas. Nah, jadi dalam desinfeksi itu untuk ngilangin amonia, itu amonia ditambah HCl jadinya NH2Cl plus H2O. Ini reaksi dalam air ya. Nah, dari sini makanya kita perlu nyari nih si HOCl-nya dari kaporit yang dilarutin dalam air. Yang pertama kita nyari massa HOCl per liter air. Nah, kan di soal tadi itu udah diketahui air tersebut mengandung 1 miligram per liter amonia. Jadi bisa dibilang dalam 1 liter air itu ada 1 miligram massa NH3. Nah, dari situ kita bisa nyari massa HOCl-nya. Nah, kan dari rumus kimianya ini koefisiennya NH3 sama HCl tuh sama-sama 1, jadi tinggal dibandingin aja. Pakai dibagi sama MR-nya. Jadi massa NH3 dikalikan MR-HCl per MR-NH3. MR-HCl-nya itu 52,46, MR-NH-nya 17,03. Di sini tuh biasanya kalau emang nggak diketahui di soal, kalian apalin aja ini yang biasanya keluar. Yang biasanya keluar rumus-rumus apa unsur-unsurnya desinfeksi. Nah, udah ada kebutuhan kaporit yang dibutuhkan. Nah,
di sini massa HCl per 2 kali kadar kaporitnya tadi 65%. Kenapa dibagi 2? Karena ini dilihat dari ini ya, apa koefisiennya? Koefisien apa sih, konstanta ininya. Nah, ini kan CaOCl2-nya itu 1, di sini 2, makanya dia dibagi 2. Soalnya yang kita ketahui itu HOCl-nya. Jadi massa HOCl per 2 kali 65%. Dapat deh massa kaporitnya 2,37 miligram. Kebutuhan CaOCl2 atau kaporit untuk bereaksi dengan amonia itu sebesar 2,37 liter. Nah, itu belum selesai juga dari situ. Ini baru buat yang bereaksi sama amonia. Nah, dari situ kita bisa dapetin dosis klorin totalnya. Tadi itu kebutuhan klornya buat bereaksi dengan bakteri dan sisa bahan organik itu ada 9 mg per liter. Sisa klornya yang diharapin 1,2. Terus kebutuhan untuk amoniumnya 2,37. Itu di total, jadi dia dosis klorinnya 12,57 mg per liter. Kemudian dari situ kita bisa nyari kebutuhan klorinnya, yaitu dengan mengalihkan dosis klorin sama debit pengolahannya. Debit pengolahannya tadi udah diketahui kan 25 liter per second. Nih. Nah, tinggal dikali 12,57 mg per liter kali 25 liter per second. Jadinya kita dapat 314,25 mg per second. Ini diubah ke kilogram per hari. Sesuai dengan kebutuhan soalnya tadi. Dia maunya dalam kilogram per hari. Tapi itu baru kebutuhan klorin, bukan kebutuhan kaporit. Makanya kita perlu nyari lagi kebutuhan kaporit. Kan tadi di soal dibilang hanya 5% kandungan klorin dari kaporit. Dengan demikian, kita nyari kebutuhan kaporitnya itu dengan kebutuhan klorin dibagi 5%. Dapat kebutuhan kaporit 22,6 kg per hari. Dari sini ada yang ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada yang nanya, aku lanjutin. Ke nomor 5, yaitu tentang ion exchange atau pertukaran ion. Nah, di soal ini diketahui hasil analisa air sebagai berikut. Ada Na, NH4, Cl, SO4. Tapi masih dalam bentuk masih dalam bentuk miligram per liter. Nah, oke. Jika air yang diolah menggunakan resin itu nilainya segini, dia diketahui kapasitas total resinnya itu 1,65 mili ekivalen per gram. Terus nilai K-nya 1,7 untuk menghilangkan amonium. Jadi di dalam ion exchange ini tujuannya yaitu untuk menghilangkan kadar amoniumnya. Yang ditanyakan itu volume air yang dapat diolah oleh setiap kilogram resin. Yang pertama kita harus mengkonversi semua kadar-kadar ini menjadi mili ekivalen per liter. Kan ini masih miligram per liter. Kita dulu mili ekivalen per liter. Caranya itu dengan konsentrasi tadi dibagi jumlah elektron tiap unsur-unsur ini. Buat dapat satuan mili per liter. Nah, jumlah elektron ini biasanya berat atom dibagi valensi dari unsur itu. Kalau ini Na plus,
Kan Na itu berat atomnya 11, terus valensinya dia 1, jadi tetap 11. Tinggal dibagi, itu dapat semuanya. Terus ini kan kalian juga harus ingat juga valensi si masing-masing unsur-unsur ini. Na kan plus, NH4 plus, Cl min. Kayak gitu kalian um, usahain hafalin juga. Dapat deh itu nanti total kationnya sama total anionnya. Nih, udah dikonversi semuanya ke dalam satuan miliekivalen per liter. Terus kita nyari fraksi ekivalen amonium di larutan. Karena di sini yang mau kita hilangin itu adalah amonium. Di sini cara ngitungnya itu dengan konsentrasi Na plus NA plus dengan konsentrasi NH4 plus per total kationnya. Tadi dapat konsentrasi NH4 plusnya itu 6,7 miliekivalen per liter dibagi total kationnya 17,6. Dapat deh 0,38. Nah, itu nanti dibuat ngitung ke selanjutnya ini, fraksi ekivalen amonium di resin. Rumusnya, ini fraksi ekivalen di resin itu ada X strip atasnya ini. Itu sama dengan nilai K tadi dikali sama fraksi ekivalen amonium di larutan per 1 dikurangin fraksi ekivalen di larutan. Ini nilainya udah ada semua. Dapat nilai 1,042 itu tapi masih dalam ini. Jadi kita perlu nyari fraksi ekivalen amonium di resin. Dapatnya 0,51. Di sini artinya, ini satu ya. Nah, 0,51 ini merupakan persentase resin yang digunakan untuk removal amonium. Jadi ada 51% resin bakal digunain buat removal amoniumnya. Nah, dari situ kita bisa nentuin kapasitas operasinya. Jadi kan tadi diketahui kapasitas totalnya itu 1,65 miliekivalen per gram. Nah, itu dikali sama persentase tadi atau fraksi ekivalen amonium di resin 0,51. Dapetin 0,842 miliekivalen per gram. Terus baru kita bisa ngitung volume air yang dapat diolah oleh resin. Jadi volume airnya itu kapasitas operasi dibagi konsentrasi NH4 plus dalam mili ekivalen per liter. Tinggal dimasukin, dapat deh mili ekivalennya coret, dapat 0,1256 liter per gram. Terus ini kita ubah ke kilogram karena tadi sesuai dengan permintaan soal dia mintanya setiap kilogram resin. Jadi di sini artinya 125 liter per kilogram itu adalah volume air yang dapat diolah oleh resin yaitu 125,6 ini salah. 125,6 liter tiap kilogram resin. Gitu buat nomor 5 ini. Udah. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kayaknya kalau belum ada yang tanya, dari aku cukup sekian buat pembahasan EAS tahun lalunya. Semoga yang keluar gak jauh-jauh beda dan aman-aman aja, tapi nggak tahu ya. Semangat, aku balikin ke Berry. Oke, makasih Mbak atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Eh, Semoga PAS-nya besok dapat nilai tinggi karena tadi udah belajar, udah
dimulai dengan berdoa. Marilah kita membaca doa untuk mengakhiri tutor YS pada sore hari ini. Membaca doa dimulai. Tidak kata cukup untuk berdoa. Kepada Mbak Renata, apabila ada kesibukan dapat meninggalkan Zoom dan semoga YS-nya lancar juga. Amin. Amin. Makasih. Makasih semuanya. Makasih banyak, Mbak. Kepada teman-teman, semoga lancar YS-nya. Bila ingin keluar Zoom, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.